Alhamdulillah, kita masuk ke bab pelajaran fikih wadih, yang mana sampai pada bab as-sunnah qabla dukhul fiha. Kita masuk ke sunnah salat sebelum masuk di dalamnya. Itu apa? Wa hunaka sunnah ukhra lis-salati walakinnaha takunu qabla dukhul fiha wa hiya syai'an. Ya, terdapat dua sunnah sebelum melakukan masuknya salat, yaitu apa? Pertama, azan. Wa alfatu azan yang kita tahu lafaznya Allahu Akbar 4 kali, wa asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas salat 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar marratain, la ilaha illallah, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah sekali. Wa yusannu ba'da faragh min al-adhan an yusalli wa yusallimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan juga di saat kelenggangan daripada azan itu untuk bersalawat dan bertaslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Kita baca doa setelah azan. Di sini lafaznya kita insyaallah sama-sama hafal. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Yang kedua adalah al-iqamah. Wasiratuha, iqamah ini seperti azan. Siratnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti kita tahu. Waqad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yusallu li jama'atin nisa, iqamah faqat dunal azan. Dan disunnahkan juga untuk para wanita itu bukan azan, itu cuma iqamah saja. Nah, kita di sini karena agak ringkas membahas tentang fikih daripada azan, maka kita mengambil ibrah dan hikmah daripada keilmuan yang harusnya kita tahu fadilah, keutamaan dan hikmah-hikmah daripada apa? Azan tersebut, azan dan iqamah. Jadi awal mula terjadinya sunnah azan itu karena waktu itu di Madinah, Muslim Madinah ini ngumpul untuk nentuin gimana waktu sholat itu masuk. Jadi ada beberapa pendapat yang dulu ya, orang-orang Nasrani kan pakai lonceng tuh, kling 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 kling. Kalau sampai sekarang kan kadang-kadang kalau lagi ini pakai lonceng. Kalau Yahudi itu pakai trompet gitu. Tapi kita nggak mau bahas atau nggak ingin menyamai mereka gitu ya. Daripada kumpul-kumpulnya kaum muslimin pada waktu itu, setelah beberapa lama diskusi, akhirnya para sahabat belum juga menemukan satu ide yang dijadikan patokan waktu masuknya sholat. Nah itu waktu itu sempat Sayyidina Umar komentar gitu, ya Rasulullah, gimana kalau kita panggil aja atu-atu untuk melakukan sholat, biar langsung manggil aja sholat. Lalu spontan Rasulullah SAW ya spontan memerintahkan Sayyidina Bilal, wahai Bilal, katanya, panggil mereka untuk sholat. Bilal pun mengumandangkan azan untuk pertama kali dalam sejarah bahwa begitulah azan berkumandang ya, seperti mana yang kita ketahui. Lalu mengenai sistematika azan tersebut diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana yang kita dengar sekarang, dan iqamah juga yang sebagaimana kita dengar sekarang. Rasulullah SAW bersabda, Anas radhiyallahu anhu amara Bilal an
yashfa' azan an yutara iqamah illa al-iqamah. Diriwayatkan Sayyidina Bilal diperintahkan untuk mengulang pengucapan kalimat azan 2 kali dan untuk iqamah 1 kali kecuali qad qamatis shalah. Begitu pula bagi yang mendengarkan disunahkan untuk menjawabnya seperti menjawab, kecuali ketika ada hayya 'alas shalah menjawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu yang kita sering tahu. Di sini ada riwayat yang menceritakan bahwa disunahkannya orang itu untuk azan, umat muslimin itu azan, rupanya terdapat fadilah-fadilah tertentu, ya. Salah satunya itu Nabi mengajarkan. Jadi Mukhtasar Imam Bukhari, Hadatsana Ali Yusuf qad akhbarana Malik bin Abi Zinad an a'rad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu diratun hatta yasma'u ta'zin fa idza aqbala nida'i aqbala hatta idza thawab bis-salati adbar. Nah, salah artinya, jadi wajar ketika di kemudian hari azan dan iqamah itu menjadi tradisi bagi kaum muslimin, dikumandangkannya waktu-waktu penting tersebut. Karena apa? Dari hadis tersebut mengatakan godaan setan itu sebagaimana juga azan dan iqamah diperdengarkan di telinga orang-orang yang memperbarui daripada iman-iman mereka. Jadi setan itu lari. Inna syaitan yafirru idza sami'a azan. Lari dia, birit-birit. Ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang kayak kita juga, ini anak kiri kita dengar azan bukan malah bangkit, malah kebingungan. Itu nggak jauh itu. Ya, itu kelengketan setan. Ini juga salah satu yang harus diketahui, bahwa karena memang fadilahnya ini membuat setan-setan itu lari, makanya dianjurkan atau disyariatkannya atau disunnahkannya untuk diaplikasikan dalam apapun kegiatan yang sangat mengerikan. Seperti apa? Waktu lagi bencana, kalau lagi ada ular di rumah, ya, atau anak baru lahir, atau orang mau atau baru meninggal mau dikubur tuh. Nah, itu salah satunya menjadi kias dan majasnya itu. Ada hadis-hadis yang memerintahkan itu juga. Nah, lalu kita membahas daripada keutamaan azan dan iqamah tersebut, bahwa di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim katakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Yang artinya, saking bagusnya dia punya keutamaan azan ini, ya, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam azan dan shaf pertama, ini kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian, semisalnya undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian itu. Jadi keutamaan tersebut salah satunya membuat muslimin ini jadi berebut untuk mengumandangkan sholat. Ada juga dalam keadaan dalam mempunyai kelebihan, misalnya dia suaranya merdu, fasih bacaannya, gitu kan. Nah, ini salah satu mauhibah atau pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk mengutamakan, ya, orang-orang yang emang azan itu enak suaranya, fasih lafaznya, panjang daripada nafasnya. Nah, itu. Jadi lantunan-lantunan yang membuat kebesaran agama juga indah, gitu. Jangan udah suara, aduh, masya Allah, bukan falas lagi, bukan sumbang lagi, udah aki-aki, dan yang muda-muda pada kemana, gitu. Ya sebenarnya dia sih nggak mau, karena nggak ada yang lain yang ganteng-ganteng nggak ganteng.
Ini pada ketawa tuh banget romannya. Moga hadir, moga apa emang takut kelihatan kali ya Ria. Tapi nggak lempengan subuh doang gitu. Akhirnya aki-aki yang azan. Ya, Masya Allah, suaranya menyedihkan. Ya, sampai orang pengen bayar utang besok kagak jadi kan? Besok pengen bayar utang denger ada Allah, urung dah. Ini Masya Allah ujian kita itu. Makanya kita sampaikan di sini supaya orang-orang muda yang punya ketegapan ya, suara lantang, Allah kasih kelebihan, nafasnya bagus ya, langgamnya bagus, ini coba lah Masya Allah biar berlomba-lomba. Ya, emang yang kedua dia ada janji daripada Allah itu satu pengampunan dosa daripada muazzin. Al-muazzin yaghfiru ma bimaddi sauti wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabis. Jadi Rasulullah SAW sudah melihatkan bersabda, al-muazzin ini, seorang muazzin diampuni ya, sejauh jangkauan azannya sampai kedengaran tuh ya, seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkan azannya memohon ampunan untuknya. Nah, hadis riwayat Ibnu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Ini yang membuat yang harusnya apa ya, jadi buruan. Gue lagi jangan diemin aki-aki, ya Allah kasihan. Dia udah banyak pahalanya udah. Dia hadir di sono, dia juga ngepel juga, dia juga masa dia suruh azan juga, Masya Allah. Yang harusnya jadi motivasi kita. Hadis itu, anak-anak yang udah bagaimana emang. Ya, mudah-mudahan sih habis dengerin ini kita kasih motivasi sama yang muda-muda. Dalam hadis juga dikatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa yashmu alaihi, ya, yastahimu alaihi lastahamu." Ini juga yang kita sampaikan tadi. Makanya kalau aja sampai orang datang untuk azan sebab dia datang, ya, sebab muazzin itu jadi pada datang, pahalanya itu melimpah buat dia. Apalagi orang-orang juga yang hadir bersamanya di shaf pertama. Jadi sebab dia itu, sebab muazzin. Udah kasihan yang muda-muda, yang aki-aki juga gurunya nungguin atau bangunin yang muda, kasih alarm gitu. Ayo, kasihan yang muda-muda kalau dibangunin. Lengketan mulu. Iya, lengketan mulu. Maunya sebelum bangunin dia aja diazanin dulu. Kupingnya diazanin nih. Biar kata bangkit. Makanya kan sering banget alarm itu azan kan? Alarmnya alarm azan subuh. Cuma Masya Allah, emang kuat banget. Tutup tuh kupingnya. Masya Allah, emang ya kalau emang dasar Allah tidak menginginkan kebaikan dari seorang hamba itu salah satu rezekinya yang nggak dikasih dia bangun, nggak dikasih dia bangkit untuk azan. Ini salah satu kesialan lah ketika punya kemamauan nafasnya ada, ya, punya kelebihan tapi dia nggak mau azan. Tapi alhamdulillah masjid-masjid kita sih, Masya Allah ya, nggak beda. Kagak beda. Mudah-mudahan nanti habis ini 11-12 kagak beda itu. Anehnya la haula wala quwwata illa billah. Anehnya emang di mana-mana itu. Di Malaysia itu ya sejauh aneh lama dan berkunjung di sana, mukim di sana, itu ada lembaga kemakmuran masjid. Jadi masjid-masjid itu imamnya digaji, muazzinnya digaji, dikasih persyaratan-persyaratan tertentu. Nah itu. Jadi yang membuat negara itu tergolong makmur juga salah satunya punya manage di saat majority itu membludak lah, ada di kanan kiri, udah nggak sulit ya. Tapi ternyata karena tidak termanage, yang meradun yang tadi itu hadir-hadirnya aki-aki nggak mau dilepas lagi kan. Kalau mau dilepas, kong, dia kesinggung. Coba kalau, iya ada banyak yang begitu. Dia kesinggung nih, maaf ya kong ya, kalau subuh biar ini aja yang azan pulang. Ambil keluar,
gua gaji lu. Gua gaji untuk diem. Lu aja yang azan. Ya, aki-aki juga kadang-kadang sensitif di kampung kita ini. Karena tidak ada lembaga yang apa istilahnya membawahi itu. Kalau ada secara pemerintah kan ya siapapun yang mengumandangkan azan di masjid yang terdaftar di kelurahan ya kasih aturan itu gitu. Itu insya Allah ya mudah-mudahan aja kita dapat memimpin yang bermaslahat. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu di dalam hadis juga mengatakan fa'arsyadallahu al-aimatu wa ghafara lil mu'azzin. Artinya semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muazzin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini salah satu yang membuat jadi rebutan harusnya. Ya. La yasma'u, Nabi juga mengatakan la yasma'u sautu sayyarat wala madar wala hajaran wala jinnan wala insan illa syahida lahu. Atau kama qala. Yang artinya tidaklah suara azan itu didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin, manusia, ya, kecuali mereka semua akan bersaksi untuknya. Ya, saya gara-gara dengar suara dia, jadi apa istilahnya, semua menjadikan saksi. Masalah dia datang apa kagak itu masalah mereka. Tapi inti dari azan atau muazzin ini jadi tempat utama di dalam makom dia di hadapan Allah di dalam agama Islam. Itu makomnya utama luar biasa. Memang dalla apa khairan, siapa yang salah satu riwayat juga mengatakan siapa yang menunjukkan jalan kebaikan fa'ajru mithluh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukan. Jadi ingetin sholat coba kalau mau merujuk daripada hadis itu, maka apa? Maka jadi tuntunan bagi kita. Kalau orang di dalam majlis di dalam syiar dakwah, misalnya ada yang semangat bikin channel YouTube, ada yang edit capek di sini, semua kepayahan itu menjadi saksi besok. Yang kita hadir ngajak teman, saudara, ngingetin, nge-share, dapat semua. Masalahnya kan kadang-kadang karena banyaknya pahala juga, banyaknya juga ujian kita, ya, yang meruntuhkan dari pahala-pahala itu. Ya zaman udah kayak begini, gampang dapat, gampang hilang. Gitu. Ya sesuai kadar memang. Kadar emasnya gampang dibeli, ya. Kadar emasnya juga gampang hilang. Itu kadar-kadarnya. Memang hidup dulu kenapa hal-hal yang sifatnya ilmu dan ilmiah itu menjadi mahal karena memang dihargai, sulit mendapatkannya, sekali dapat itu dihormatin banget, dipakai banget. Sekarang kan enggak, anggapnya gampang, nasihat gampang, gimana aja dapat. Gitu. Akhirnya hilangnya juga gampang. Nah, majelis ini sama isinya nasihat doang. Yang YouTube di sini banyak channelnya, tinggal mau doang. Gitu. Apa yang disampaikan semuanya ada di buku. Emang merasa gampang, akhirnya juga gampang hilang. Ini emang ya kerugian di zaman akhir begini. Tapi juga kalau emang jeli dalam hal meniti keilmuan, ini juga bakal jadi maghfirah yang luar biasa kalau orang hati-hati, megang, hati-hati, mengamalkan, menghayati, menerapkan, mengabadikan. Iya, dan diabadiin di tulisan, diabadiin di channelnya, rekamannya disimpan, dikasih tahu anaknya suruh nyatet. Ini catet nih, ya. Jarang-jarang nih di majelis lain mungkin belum nemuin kayak gitu. Pembahasan tentang keutamaan azan yang kita sering mah kalimat-kalimatnya doang. Iya. Nah itu kita coba, kita gali, ya. Habis itu kita terapin sama anak-anak kita, sama teman-teman kita. Lu mau nggak nih dapat keutamaan nih? Biar ajak deh yang baik-baik. Kalau aja nggak bisa ngajak majelis, lu azan deh. Azan deh, suara pas-pasan, latihan, tarik napas, ya teriak tuh di mana? Teriaknya di dunia, di bak. Iya, kan ada latihan azan itu teriaknya di bak toba. Mandi tuh, latihan dulu, panjangin. Iya, sesekali aja ente azan di masjid yang emang misal nih orangnya ngasih izin, sesekali aja, yang mudah-mudahan jamaah itu banyak. Subhanallah. Gara-gara itu pahala ente banyak, ikhlas. Cobain. Nanti ada sesekali, ya sebelum nyobain jangan
palas-palas banget suara. Jangan palas-palas banget. Kalau lalu di apa sih azan? Ada lah. Ente kalau lagi nyanyi kan kadang-kadang dia lagu Peter Pan aja. Hah? Pengen maksain banget kan supaya nadanya sama. Asa azan nanti kita bisa tular. Nadanya kita bisa tular. Kita tiru. Sesekali baru kita yang udah coba udah bisa kita azan. Ustaz, Anda pengen sekali. Besok kalau nanti udah terbiasa, Anda pengen komati juga. Pengen iya di masjid pindah-pindah dah. Jangan bikin kapok nih. Suara kagak enak besok jangan lagi ya. Tapi minimal ada kepinginan yang udah diterapin. Kita pengen dalam ini list yang Allah kasih daripada Rasulnya, list terbaik ini. Iya. Keutamaan ini, masya Allah. Ya. Nah, terus di dalam hadisnya mengatakan al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taminun Allahumma arsilil a'immati wa ghfir lil mu'azzin. Imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang dipercaya. Jadi manggil itu pun dikategorikan sama Rasulullah orang yang terpercaya. Ya Allah luruskan para imam dan ampuni muazzin. Didoain oleh Nabi. Kita ya itu tadi walaupun ya rasanya agak berat-berat ya begitu dah. Ya, kita coba, kita pengen dalam pengampunan daripada doa Rasulullah SAW. Dan juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan para malaikat. Di dalam hadis riwayatnya mengatakan, Ya'jabu rabbukum man da'a ghanamin min ras fi ra'si sadrin bijabalin yu'adzinu bis-salati wa yusalli fa yaqul Allahu 'azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni faqad ghafirtu li 'abdi wa yadkhulul jannah. Ya, artinya Tuhan takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lihatlah hambaku ini. Lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk sholat. Dia juga takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini luar biasa. Jadi disaksiin, istilahnya disohorin sama Allah oleh para malaikatnya. Jangan sampai kita ada kesempatan gitu, walau sekali kagak pernah komat, kagak. Sampai waktu lagi anak lahiran, orang disuruh mau nggak bisa azan, masya Allah. Pernah begitu, Ustaz tolong azanin. Orang disuruh. Atau maaf siapa yang bisa azan ini? Ya Allah. Jadi agama cuma dipakai buat ya lewatan ampiran doang. Dan anaknya lahir, orang lain disuruh. Ada yang begitu, saking awamnya. Padahal ya Allah tinggal latihan doang. Nah kalau udah bisa ngazarin anaknya, bisa ngomatin bisa anaknya, coba megang mic. Gitu. Coba megang mic. Besok panggil umat Rasulullah SAW untuk berdoa. Al-mu'adzinu atwalun nas a'naqan yawmal qiyamah. Rasulullah mengatakan para muazzin itu adalah orang yang lehernya panjang di hari kiamat. Panjang lehernya. Tapi di sini dikatakan apa? Beberapa ulama memaknai lehernya panjang ini satu majaz. Ibn Arabi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling banyak amalnya. Kelihatan tinggi. Kalau kita lihat leher paling tinggi, bukan. Majaznya itu adalah orang-orang paling utama. Kelihatan orang-orang yang memang diberikan oleh Allah rahmatnya. Ya. Jadi Imam Qadiyat juga berpendapat bahwa yang dimaksud hadis tersebut senantiasa mengumandangkan azan cepat dimasukin oleh Allah ke dalam surganya. Jadi nandain, oh ya orang-orang yang punya keutamaan. Gitu. Kalau aja alarm itu mengingatkan kita kepada kebaikan, mempunyai kelebihan-kelebihan, maka bagaimana seorang manusia yang mempunyai jiwa nafsu lalu dia ingin memanggil umat-umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah. Itu. Ya, yang terakhir diriwayatkan oleh Jabir Abi Hurairah, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadha yaqinan dakhala al-jannah.
Nah, ini luar biasa. Jadi kami pernah bersama Rasulullah, artinya gitu. Rasulullah SAW lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini, maksudnya Sayyidina Bilal, dengan yakin, yakin tuh, ilmunya ilmu yakin, maka niscaya ia masuk surga.